1 Samuel 31 ayat 1 sampai 6. Dan kita mau sama-sama membaca firman Tuhan ini. 1 Samuel 31 ayat 1 sampai 6. Jika ditemukan katakan amin. 1, 2, 3. Sementara itu orang Filistin berperang melawan Israel. Orang Israel berdiri di hadapan orang Filistin dan orang orang Filistin terus menyerang kemudian makin marah itu dari Saul dan lalu berkata Saul kepada pembawa senjatanya, "Luruskanlah pedangmu dan ikamkan aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini mengikat aku dan memperlakukan aku sebagai dan membawa senjatanya itu karena dia sangat segan." Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjadi pedang dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjadikan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul berteriak namanya dan pembawa senjata dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana Samuel 31 ini memuat akhir kehidupan Raja Saul. Raja Saul adalah orang yang pernah diurapi Tuhan dan pernah dipenuhi Roh Tuhan, serta dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ini yang dicatat di dalam Samuel 31. Dikatakan dia adalah raja yang pertama Israel yang dipilih oleh Tuhan secara khusus. Tetapi dalam perjalanan pemerintahan Saul berubah setia kepada Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Berubah setia dan tidak taat kepada Tuhan. Meskipun ia pernah dipenuhi Roh Kudus atau dipenuhi Roh Tuhan, Saul justru menjauh dari rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini, firman Tuhan ini, atau kisah ini, kisah kehidupan Saul ini memberikan perjalanan yang berbarokah buat kita semua, buat gereja. Di mana tadinya Saul ini adalah orang yang setia, berubah menjadi setia. Yang tadinya dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Tuhan, menjadi kosong, tidak apa-apa. Maka oleh karena itu hari ini judul firman Tuhan ini, saudaraku, jangan halangi berkat Tuhan. Jangan halangi berkat Tuhan. Sebab Tuhan mau mencurahkan berkat-Nya bagi saudara, bagi saya. Tapi kita jangan halangi berkat Tuhan dari kehidupan kita, saudara. Dan cerita firman Tuhan ini menceritakan akhir kehidupan Raja Saul dan sampai mengalami kematian dengan banyak bangsa Israel ketika berperang melawan bangsa Filistin. Demikian juga ketika anaknya itu
meninggal juga pada saat peperangan. Maka hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada saudara dan kepada saya supaya kita hari ini semua memiliki pelajaran yang berharga dari cerita ini. Berkat Tuhan untuk saudara terima dan saya terima. Yang pertama, saudaraku, ketidaktaatan kepada Tuhan. Saul ketika dia taat, dia dijaga Tuhan, dia dipelihara Tuhan, dia dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, bahkan diberikan satu jabatan yang luar biasa untuk merajai bangsa Israel. Maka dialah raja pertama bangsa Israel. Ketika Saul itu tidak taat, maka dikatakan Saul punya satu kelemahan, yaitu sikap kompromi dengan dosa dan juga menganggap sebagai pelanggaran kecil. Saya kira ini ketika dia tidak taat kepada Tuhan, ini tidak apa-apa, ini kan kecil saja. Nah, sering kita demikian saudara yang dikasih Tuhan. Oh, ini pelanggaran kecil, padahal dosa kecil, dosa besar, pelanggaran kecil, pelanggaran besar itu adalah sama-sama dosa. Dan firman Tuhan katakan ketika seseorang itu berdosa dan upahnya adalah kematian. Maka Daud dan maka Saul ini mengalami kematian. Sebenarnya oleh karena dosa dia adalah dosa ketidaktaatan. Nah, hari ini firman Tuhan menjelaskan kepada saudara dan saya, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, ketika kita berubah setia kepada Tuhan, ketika kita menganggap dosa kecil itu tidak apa-apa, tapi disitulah saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak sadar bahwa kita sudah jatuh ke dalam dosa yang dapat membuat kita mengalami kematian yang sangat berat. Begitu yang dialami oleh Raja Saul ini, maka dia saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika berperang melawan bangsa Filistin itu, mengalami kekalahan dan kekalahan saudara-saudaraku. Kita ingat ketika Saul ini tidak setia, bahwa ketidaktaatan dia atau ketidaktaatan Saul sehingga Tuhan mengalihkan kerajaannya kepada Saul. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika suatu saat kita tidak taat kepada Allah, kepada Tuhan, bisa jadi akan dialihkan Tuhan apa yang kita terima, apa yang kita miliki, apa yang kita sadar akan bisa diambil oleh Tuhan. Sebab itu semua adalah hak prerogatif oleh. Oleh karena itu hari ini firman ini mengingatkan kepada kita supaya kita tetap taat dan setia kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya dalam setiap hidup kita. Supaya bagaimana saudaraku? Supaya tidak terhalang berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Berkat ini saudaraku, jangan kita mengonsumsikan materi, tapi berkat ini banyak. Berkat kesehatan, berkat kepintaran, berkat kesuksesan, dan lain.
Jadi orang yang tidak taat kepada Tuhan, orang yang berubah setia kepada Tuhan, bahwa berkat itu akan diambil oleh Tuhan, akan ditarik oleh Tuhan. Dan Tuhan akan berkata, engkau tidak setia lagi, maka itu akan bagi kepada sama halnya yang dibikin Tuhan perumpamaan tentang talenta. Ada yang menerima 1 talenta, ada 2 talenta, ada 3 talenta, ada 4 talenta, ada 5 talenta. Jika mereka tidak setia, maka Tuhan akan ambil talenta yang 1 tadi dari hidupnya, maka dia akan tambahkan ke talenta yang 3 tadi. Maka yang dapat 3 talenta itu karena dia setia menjadi 6 talenta. Ini adalah rahasia Tuhan yang Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya. Maka lewat firman ini kita diingatkan supaya kita jangan seperti Saul ini, tapi kita mau taat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika Saul tidak taat itu, maka Tuhan mengalihkan kerajaannya kepada Daud. Sikap yang tidak taat kepada Tuhan hanya akan membawa kita kepada situasi yang sulit. Sikap yang tidak taat kepada Tuhan membawa kita kepada situasi yang sulit. Saudara bayangkan bagaimana sulit. Sulit itu banyak pergumulan. Sulit itu adalah berat. Jadi saudara yang dikasih Tuhan sebenarnya tidak taat, tapi dampaknya, efeknya luar biasa. Situasi yang sulit akan terjadi dialami setiap orang yang tidak setia kepada Tuhan, saudara-saudara. Maka dikatakan di mana berkat Tuhan terhalang dan tidak maksimal kita beri. Supaya kita menerima berkat Tuhan secara maksimal dalam setiap kehidupan kita, mari kita taat dan setia kepada Tuhan. Ketaatan hubungan dengan Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, akan membawa sukacita yang besar. Dan yang kedua, saudaraku, hal apa yang menghalang berkat itu datang kepada kita, saudara-saudaraku? Ketiadaan hubungan dengan Tuhan. Tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak ada hubungan dengan Yesus, tidak ada hubungan dengan Roh Kudus. Maka berkat-berkat ini akan terhalang datang kepada saudara dan kepada saya. Kita baca ini dalam Ibrani 3 ayat 12. Ibrani 3 ayat 12. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tidak ada hubungan. Orang yang murtad, maka mereka itu tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tidak ada hubungan dengan Allah. Maka firman Tuhan menasihatkan supaya kita jangan murtad. Saul tadi itu adalah yang murtad dari Tuhan. Artinya berpindah, tinggalkan
Jadi dikatakan dalam firman ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang murtad ini adalah juga orang yang jahat. Maka orang yang murtad dari Allah yang hidup, maka dia, saudara-saudaraku, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan Allah. Maka ketika seseorang itu murtad, tinggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, orang itu adalah seorang yang murtad. Maka dia, saudara-saudaraku, tidak akan mendapat apa-apa dari surga, tidak akan mendapat apa-apa daripada Tuhan. Mungkin saudara yang dikasih Tuhan keberhasilan duniawi luar biasa, tetapi tanpa kedekatan dengan Tuhan, dikatakan ini hanyalah sia-sia. Maka firman Tuhan ayat yang lain berkata, orang cemburu melihat orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, tak setia kepada Tuhan, yang tidak pernah datang kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat-ayat firman Tuhan yang lain, gemuk-gemuk, berkati luar biasa. Maka sering membuat diri orang-orang yang setia kepada Tuhan. Maka itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, keberhasilan duniawi tanpa kedekatan dengan Tuhan hanyalah sia-sia. Dengan artinya bersifat semu, bersifat sementara, tidak ada kekal, saudara-saudara yang dikasihi. Namanya pun menjadi sia-sia saja dan akan membuat jiwa kita akan merana. Bayangkan, akan membuat jiwa kita atau jiwa seseorang itu merana. Sekalipun dia dibagi dengan dunia ini, tapi sungguh-sungguh tidak ada kedekatannya kepada Tuhan, maka akan membuat jiwanya akan merana. Orang yang merana itu sangat sedih, sangat tidak enak, sangat menderita. Dan orang yang sangat menderita merana inilah yang sangat menderita. Maka tadi firman Tuhan ini berkata bahwa ketika Saul hampir mati, mulai merana, dia berkata dalam hatinya, lebih baiklah aku mati. Lalu dia berkata kepada orang pembawa senjatanya itu, bunuhlah aku. Tapi pembawa senjata itu tidak mau, dia segan, sebab Saul itu sangat dihormati seorang raja. Lalu Saul mengambil itu pedangnya itu, lalu menekankan tubuhnya kepada pedang, lalu Saul mati. Saul itu sedang merana. Dia berpikir tidak ada artinya dalam hidupnya lagi. Lalu dia, saudara, berkata, lebih baik saya mati daripada hidup. Selain daripada ditertawai orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keberhasilan duniawi tanpa kedekatan dengan Tuhan hanyalah sia-sia saja dan akan membuat jiwa kita akan mati. Dan oleh karena itu artinya, saudaraku, kita perlu diberkati dengan berkat duniawi juga, tapi ada keseimbangan dengan kesetiaan atau kedekatan dengan Tuhan. Artinya ketika kita diberkati, maka di sanalah kita datang mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalaupun itu kita terima, semuanya itu adalah pemberian Tuhan kepada saudara dan kepada saya. Haleluya. Tidak cukup hanya berkat dunia, itu akan merana, saudara. Maka Tuhan membuat dunia ini keseimbangan, tidak timpang, saudara-saudara.
dia diberkati, dia berkat dunia, juga dia akan sejatuh tujuan Tuhan supaya setia dan taat kepada Tuhan. Kenapa manusia pertama itu dia diberkati luar biasa, tapi dia saudara tidak setia kepada Tuhan, lalu dia memakan buah itu sehingga dia berdosa, dan akhirnya saudaraku mereka itu mau berangan, diusir dari kelimpahan susu dan madu, buah-buahan dengan secukupnya di sana di tamannya. Tapi oleh karena mereka saudara yang dikasih Tuhan tidak setia, maka dikatakan hilang kemuliaan manusia pertama dengan Tuhan. Artinya saudara-saudara, ketiadaan hubungan dengan Tuhan. Maka oleh karena itu sampai sekarang saudara dan saya berjerih lelah mencari makanan hidup setiap saat. Oleh karena dosa manusia pertama, saudara-saudara. Hari ini firman Tuhan yang menghalangi berkat itu ketiadaan hubungan dengan Tuhan. Maka oleh karena itu Saul berusaha mencapai kesuksesan dan berupaya menyingkirkan pesaingnya saudara. Ketika Tuhan sudah alihkan kerajaan itu, kepemimpinan itu kepada Daud, dia berusaha saudara-saudaraku tetap menjadi raja, untuk tetap memegang tampuk kepemimpinan. Tapi bukan kehendak dia, tapi kehendak Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi. Maka Saul dikatakan penuh kedengkian dan kebencian serta keinginan jahat untuk membunuh Daud, saudara-saudara. Oleh karena dia sudah berani, maka kedengkian, kebencian, iri hati, kejahatan, itulah yang ada keluar dari kehidupan seseorang yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Maka oleh karena itu hari ini jangan biarkan hidup kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Jika kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, maka kita akan mengalami saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara, saya rasakan ini. Kalau ketika tidak ada kegiatan di rumah sendiri, pikiran kita tidak bagus. Maka saudara-saudara ketika ada kegiatan pelayanan, maka saya merasakan kebahagiaan. Jadi dengan hal-hal Tuhan yang lain, jadi dengan yang lain, walaupun itu seakan-akan memberikan kepenatan bagi hidup kita, tapi pada saat-saat itu saudara, kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Hari ini firman Tuhan ini mengajari kepada kita supaya berkat Tuhan itu jangan tertutup. Kita harus tetap ada hubungan yang erat kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka dikatakan Pak Saul penuh kedengkian, kebencian, serta keinginan jahat untuk membunuh Daud. Padahal dia tidak menyadari. Dia tidak menyadari saudara yang dikasih Tuhan bahwa hubungannya dengan Tuhan telah terabaikan. Telah terabaikan hubungan Saul dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat dia saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan tidak mendapatkan berkat daripada Tuhan. Artinya tidak ada lagi relationship-nya kepada Allah, hubungan pribadinya kepada Tuhan tidak ada. Maka ketika tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan itu,
situ kita tidak akan mendapat apa-apa dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Oleh karena kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Apakah itu melalui doa, apakah itu melalui pujian, apakah itu melalui penyembahan, serta merenungkan Tuhan. Ini saudara yang dikasih. Berdoa, pujian, penyembahan, serta firman. Maka kita ada hubungan. Maka ketika kita hari ini merenungkan firman atau mendengarkan firman atau membaca firman itu secara tidak langsung, bahwa sesungguhnya hubungan saudara kepada Allah ada terhubung, ada terjalin, saudara-saudaraku yang dikasihi. Jadi kita datang mendengarkan firman Tuhan tidak begitu saja, tapi kita harus percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, menjaga firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ada hubungan kita secara langsung kepada Tuhan, secara erat kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan ini adalah pribadi Yesus sendiri yang sudah menjadi manusia, saudara-saudara. Maka dikatakan firman ini kabar baik dari sorga. Kabar dari sorga, saudara-saudara. Maka oleh karena itu, supaya kita ada hubungan kepada Tuhan, tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap merenungkan firman dalam hidup kita pribadi atas pribadi. Haleluya. Yang ketiga, yang membuat berkat Tuhan itu terhalang bagi kita, saudara yang dikasih Tuhan, membuka pintu untuk iblis. Membuka pintu untuk iblis itu adalah menghalangi berkat Tuhan mengalir bagi setiap kita. Maka dikatakan Saul mencari pemanggil arwah sebelum peperangan itu. Dia terlebih dahulu mencari pemanggil arwah dan bertanya, apakah kami menang dalam peperangan? Apakah masa depan ini baik? Ini yang dilakukan oleh Saul, saudara-saudara. Artinya Saul ini tidak percaya lagi kepada Tuhan. Artinya Saul ini sudah mengabaikan Tuhan, kebesaran, kemuliaan, keagungan, kemaha perkasaan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia tidak sadar, saudaraku, bahwa Saul menjadi raja bukan karena kepintaran dan perbuatan dia, saudaraku, tapi semata-mata oleh karena pemberian Tuhan bagi Saul, saudara-saudaraku. Maka ketika bangsa Israel berkata kepada Samuel waktu itu, oh tidak ada lagi raja, bangsa yang lain ada raja. Kenapa kita tidak ada raja? Mereka menuntut raja. Lalu Samuel berdoa kepada Tuhan. Lalu ditunjukkanlah Saul ini, saudara-saudara, menjadi raja mereka. Yang sebenarnya Saul ini adalah yang dipaksakan oleh bangsa Israel, dituntut bangsa Israel. Maka oleh karena itu menuntut itu terlalu banyak, tidak elok dosanya, saudara-saudara. Nah pada akhirnya nanti itu akan membawa kesia-siaan juga, saudaraku. Maka itu yang membuat oleh Saul ini, saudaraku, berubah setia kepada Tuhan. Tapi kita lihat Daud yang dipilih oleh Tuhan, yang disukai oleh Tuhan dan disukai rakyat ini sampai akhir hidupnya, tetap diberkati dan diurapi oleh Tuhan secara luar biasa, saudara-saudara. Oleh karena itu hari ini firman Tuhan ini jangan kita membuka pintu untuk iblis. Sebab iblis itu yang jahat, dia hanya membinasakan, dia hanya mematikan, saudara-saudara. Kita baca dalam Yohanes 10:10. Yohanes 10:10. Kalau ada menemukan pencuri datang, janganlah bermain-main. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya yang tak hilang.
Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi saudara, pencuri ini adalah iblis, setan. Jangan kita coba-coba membuka pintu untuk dia. Ketika kita buka pintu, dia bukan mau memberkati. Haleluya. Tapi dia mencuri. Setelah dia mencuri, mau membunuh. Maka saudara, ketika ada orang pencuri itu dibicarakan, dia akan mencuri. Lalu dia kepergok. Lalu dia membunuh. Itu pencuri. Itu iblis, itu setan. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, saudara. Maka oleh karena itu, ketika seseorang membuka hatinya, membuka pikirannya untuk iblis, akan terhalang berkat daripada Tuhan. Sebab bagaimana saudaraku, di sana akan ada kebinasaan, di sana akan ada pembunuhan saudara-saudaraku. Maka lewat itu berkat Tuhan yang akan menimpa mengalir dari setiap. Maka Saul mencari pemanggil arwah, mencari iblis, mencari setan. Maka oleh karena itu, apapun yang kita alami, sepahit apapun yang kita lewati, jangan kita coba seperti Saul ini, mencoba memanggil arwah saudara-saudara. Maka oleh karena itu, Saul itu mengalami kematian. Sebelum dia berperang di panggung ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka dia mengalami kematian. Dan ketiga anaknya diceritakan dalam buku. Yang tadinya menjadi harapan dia, anak dia Jonathan akan menjadi penerusnya, atau paling sedikit paling menterinya, atau kepala panglimanya. Kita lihat saudara, dia mengalami kematian yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Karena apa? Karena dia membuka pintu. Hari ini Tuhan mengingatkan saudara-saudara, jangan kita coba-coba membuka hati kita sedikit pun kepada itu. Sedikit pun kepada itu. Lebih baik saudara buka hati saudara kepada hamba Tuhan dan kepada Bapa, kepada Ibu dan kepada Dunia. Haleluya. Tapi kepada iblis jangan coba-coba sedikit pun, setipis apapun. Sebab rencana iblis ini membunuh, membinasakan. Dia coba menguasai hidup kita, siang teror hidup kita dari kaki. Hingga diberi di sini seperti kata-kata siap jadi sepotong. Karena tohoi negari namanya. Tapi rencana dia adalah rencana. Maka kita lihat saudara yang dikasih Tuhan, keterlibatan kepada okultisme, cari pemanggil arwah ini adalah okultisme. Merupakan pelanggaran yang sangat tidak ditolerir Tuhan. Pelanggaran yang tidak ditolerir Tuhan. Maka tak heran ketika lihat itu TV mencari pesugihan supaya diberkati dengan luar biasa. Di daerah sana itu jauh sana katanya, tapi saya belum pernah lihat. Tapi katanya orang yang catat itu. Mereka itu menyembah okultisme saudaraku, maka mereka itu diberkati. Ada melalui baby gepet, maka mereka itu diberkati. Tapi pada suatu ketika saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka tidak dapat penuhi apa permintaan oleh setan iblis itu, sebab iblis itu pembunuhan. Ketika orang kesucian itu, dia akan mengambil nanti pada bulan purnama,
hari Jumat Kliwon persembahkan lagi. Ini kan pembunuhan yang keji. Maka ini tidak ditolerir oleh Tuhan, saudara-saudara. Adalah dosa di atas segala dosa dalam mata Tuhan. Orang saudara-saudara yang mengatakan, yaitu polisi. Hari ini seorang dikorbankan, besok dikorbankan, lusa dikorbankan. Akhirnya saudara yang dikasih Tuhan terakhir tidak ada lagi persoalan, maka akan diri sendiri akan dimakan ibu sendiri, saudara-saudara. Nah, hari ini firman ini mengajarkan kepada kita pemanggilan arwah ini, membuka iblis ini adalah pelanggaran yang tidak dapat ditolerir oleh Tuhan, saudara-saudara. Oleh karena itu Saul tahu oportunisme ini adalah pelanggaran, tetapi dia lakukan ini suka-suka. Nah, ini yang menjadi pelajaran bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita percaya kalau dulu nenek moyang kita atau kakek-kakek kita ada melakukan begini, tapi setelah kita sudah menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara, harus kita sadari kita tahu ini. Jangan kita coba-coba untuk melakukan apa seperti yang dilakukan oleh Saul ini, saudara. Ketika kita mencari jawaban dari iblis, maka kita akan kehilangan segala-galanya. Kita akan mendapat kehilangan segala-galanya. Tetapi ketika kita mencari Tuhan dan datang kepada Tuhan, maka kehidupan kita mengalami kesaksian, saudara-saudaraku, dan ini. Saudara dan saya datang kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, maka kita akan mendapat kelimpahan dari Tuhan. Haleluya. Jawaban dari iblis, kita akan segala kehilangan. Yang ada itu bisa diambil, sudah hilang. Tapi kalau ketika kita setia mencari jawaban kepada Tuhan, kelimpahan demi kelimpahan akan Tuhan berikan. Memang Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia mengerti, dia tahu segala kehidupan. Dia tahu apa yang layak dia berikan kepada kita, apa yang dapat dia berikan, layak diberikan kepada saudara. Tuhan itu tidak seperti iblis setan ini dapat memberikan secara instan, secara luar biasa. Tidak, saudara. Tapi Tuhan kita ini Maha mengetahui, Maha tahu. Andai kata saya berikan ini kepada ini, kalau dia tidak belum pasti, belum bisa menerima. Tuhan tahu itu, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara, dalam hidup kita ini, kita harus sadar apa ini yang kita alami, apa ini yang kita miliki, apa ini yang kita miliki. Biarlah itu yang terbaik yang daripada Tuhan. Haleluya. Jangan kita memaksakan keinginan kita, tapi bukan keinginan Tuhan. Itu akan menjadi sangat fatal, saudara-saudara. Tapi ketika itu keinginan Tuhan serasi sama dengan keinginan Tuhan, keinginan kita, itu akan menjadi berkat bagi setiap kehidupan. Maka hari ini firman Tuhan ini memberikan kepada kita, ketika kita membuka hati kita kepada Tuhan, maka kita, saudara-saudaraku, akan semakin diberkati dan diupahi oleh Tuhan secara luar biasa. Oleh sebab itu, jangan halangi berkat Tuhan bagi setiap kehidupan. Mari kita taat kepada Tuhan serta lakukan firman. Mari kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, atau ada hubungan pribadi, yaitu relationship kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu, lewat doa, lewat firman, lewat penyembahan, lewat pujian. Yang ketiga, saudaraku,
menjauhkan oportunisme, serta jangan bersandar kepada pikiran kita. Tapi biarlah bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberkati kita dengan luar biasa. Haleluya. Amin.